Terus setelah apa jenenge? Setelah deal kamu bayar, kamu pulang terus diblokir. Langsung diblokir. Waduh. Oke teman-teman, ini ada PS2 seri 90006. Ini punya adik-adik ini. Lah. Ini belinya gimana ini? Sing COD siapa ini? Yang COD anak dua ini. Sepedaan sendiri. Sepedaan ke Mojokerto. Oh, terus sing jual apa ya? Sama-sama kecilnya anaknya. Sama anak kecilnya. Dibilangin PS2-nya bisa. Oh, pakai flash disk bisa. Gak dicoba dulu. Waduh, COD di Mojokerto. Waduh. Lah ini tak coba teman-teman ya. Tak coba, ternyata ini tidak ada metriknya. Coba ya. Loh, langsung keluar Sony PlayStation begini. Nah, ini ya. Browser. Jadi tidak keluar metrik. Kita coba tekan segitiga. Nah, SCPH 90006. Metriknya nggak ada. Kalau seri 90006 yang awal-awal itu pakai flash disk, pakai memory card bisa. Ini tadi tak coba pakai memory card, nggak bisa juga. Jadi ini entah sudah pernah metrik atau enggak, yang jelas ini sudah nggak bisa. Harusnya ini seri 9006 ini ada metriknya. Jadi adiknya ini apa ya? Entah ketipu atau enggak, soalnya kot-kotan ini, jadi enggak langsung ke rumahnya. Sebenarnya kalau beli PS begini itu dicoba di rumahnya baru deal dibayar. Tapi kalau kamu kot-kotan nanti ketipu, kasihan loh adik-adiknya ini loh. Loh. Sepedaan dhewe wani rono. Oh, sepedaan dhewe aduh loh yo, sak jam yo. 1 jam ya adiknya ini ke tempat kot-kotan ini, ya ampun. Terus kebetulan ini Cak Kos punya. Nanti ini tak suruh pasang metrik aja, aku nggak punya ya. Pasang metrik di Pandaan, di namanya Mas Erik. Itu di dekat sekolah Yayasan Pandaan. Sekolah Yayasan Pandaan, terus ada masjid ya. Lah itu di tengah-tengah itu ono servisan Erik, Mas Erik namanya, servisan PS. Pasang metrik di situ. Ini dipasangi metrik, pasang metrik gitu. Nanti kalau sudah dipasang nanti bisa flash disk ini game wis akeh loh. Ini gamenya sudah banyak ya. Eman-eman. Nah, sekarang tak coba. Ini contoh ya. Nah, ini contoh. Ini punya adik-adik ini yang beli. Ini nggak bisa karena metriknya nggak terbaca. Entah sudah pernah dipasang metrik terus rusak apa gimana. Yang jelas ini kot-kotan. Ya janjian di jalan deh ya. Janjian di jalan rek nggak bisa. Nah, ini adiknya tak kasih contoh ini kalau yang metrik itu begini. Ini kebetulan PS2 punyanya Cak Gus. Persis sama. Jadi tipenya sama 90006. Saya tak pasang. Nah, ini. Nah, ini Cak Gus punya ini seri 90006. Sama persis. Sama persis kayak ini. Nah, ini tak coba ya. Harus keluar metrik. Yang mana ini? Oh, flash disk emang ya. Wes nggak usah flash disk. Pokoknya nanti pas ditekan itu keluar metrik. Nah, ditekan begini. Terus nah keluar tulisan metrik begitu baru ya. Ini salah adiknya di grup jual beli Mojokerto tale. Waduh, grup jual beli wis gak eling arek ya. Waduh, wis hilang arek. Wis gak tanggung jawab wis ya, gak kena dihubungi wis ya, langsung diblokir. Hah? Awakmu langsung diblokir? Waduh, langsung diblokir ya, Rek. Aduh, gak iso golek nomor WA, nomor anu gak kena langsung. Wah, tertipu kamu ini. Ya, berarti adik-adiknya ini ketipu adik-adiknya 250.000 ya. 250.000 ya tertipu. Dikasih stick. Dikasih stick juga, Rek. Cuman ini nggak ada metriknya ini. Jadi ini adiknya apa sih ini? Ada saja ya. Wis, lain kali hati-hati kalau kot-kotan. Kalau kot-kotan kamu harus ke rumahnya, terus dicoba ya, dicoba terus kalau sudah oke deal baru dibayar. Tapi kalau kamu kot-kotan kemungkinan
Tertipu. Ini nggak apa-apa PSC, kipasnya nyala ya. Tinggal pasang metrik aja. Kamu bisa bawa ke namanya Mas Erik. Lek wani lo nang Pandaan. Iya, paling yang ini buka pe. Apa tak kasih nomornya? Nomor HP-nya tak kasih. Tak tulis no ya. Tak tulis no ya. Ya sih tak tulis no. Tak tulis no nomornya Mas Erik, nanti kamu hubungi sendiri ya. Bisa nggak masang metrik itu ya? Mas Erik bisa nggak masang metrik di PS2 Slim? PS2 nanti bisa dipasangkan, kalau metriknya ada di sana dipasangkan, nanti bisa kamu pakai. Mungkin 100-an ribu mungkin ya. Ya. Iki adik-adik iki rumahnya deket tempatnya Cak Kus di daerah Pintu Gading Taman Safari. Ini yang pertama lihat postingan sopo? Ini. Oh, dijual beli Mojokerto tulisannya. Jual beli PS Mojokerto. Oh, terus yang kejual sama kecil sama kamu gini? Sama kecilnya? Pas kot-kotan dia ngomong apa? Pakai flash disk. Oh, pakai flash disk sudah bisa, tinggal pakai ngono. Waktu itu WA-WA apa messengeran? Messengeran. Oh, terus WA-WAan. Oh, gak ditutui apa ini bisa apa enggak? Enggak. Langsung aja kalau kamu kepincut harganya murah 250.000. 200 pas. Oh iya. Terus setelah apa jenenge? Setelah deal kamu bayar, kamu pulang terus diblokir. Langsung diblokir. Waduh. Berarti dia sudah sudah tahu dia itu nipu, takut kamu hubungi lagi ya. Hilang wis areke gak ngerti areke di mana ya. Ya wis gak apa-apa wis. Apes wis iku tak kasih nomor inu ya, Cak Kus gak punya metriknya. Ya, nanti tinggal pasang metrik aja kok. Langsung nanti bisa dipakai di PS2-nya ya. Nang Mas Erik. Iya, nang Erik Pandaan ya. Ya wis ngono ya. Ya wis sakno rek. Iya wis. Oh, santai saja. Oke. Sakno adik-adik iki ketipu iki lho ya Allah, arek-arek tega temen nipu lagi. Dibujuki iki. Aduh. Oh wis, ono ada aja orang-orang nipu-nipu nih ya. Oke, sambil ngerental PS malam hari ini 1 2 3 4 5 baru 5 PS yang nyala di malam hari ini. PS3 semua, PS4-nya belum ada. Ya. Ini kasihan ya. Jadi adik-adik kita ini kasihan tertipu. Jadi dijual beli Mojokerto, dia beli PS2 Slim begini flash disan, ternyata metriknya nggak bisa. Setelah deal kot-kotan di Mojokerto, setelah pulang sudah diblokir semua, Messenger diblokir, Facebooknya diblokir, jadi nggak bisa menghubungi. Aku disuruh ngecek, jadi di rumahnya sudah nggak bisa main toh. Masuk habis. Ya, masuk, duduk. Nanti kipasnya jadikan 2 lek panas. Ya, jadi setelah kot-kotan terus diblokir semuanya. Jadi kasihan ini adik-adik ya. Oke teman-teman, hari ini hari Jumat malam tanggal 7 Maret 2025 ya. Alhamdulillah rental meskipun masih belum penuh, masih jam 22.45 menit ya. Masih belum penuh, masih nyala berapa? 5 unit ya, Pak ya? Jam berapa aku bilang tadi? Jam 10 ya. Oh, jam 20 ya, aku bilang 22 ta. Jam 20 teman-teman, jam 22. Jam 20 lewat 45 menit ya, setengah 9 malam. Masih nyala 5 unit ya. Alhamdulillah masih nyala 5 unit meskipun tidak penuh ya. Nggak tahu kalau nanti jam 9 atau sampai jam 10 nanti pada datang lagi, kita nggak tahu ya. Sementara itu dulu. Dan aku sedikit mau cerita-cerita tentang beli PS2 atau beli PS berapapun yang sistemnya kamu kot-kotan ya. Jadi hati-hati banget, hati-hati. Terutama buat adik-adik tadi, adik-adik yang sempat minta pengecekan
PS2 tadi ke Cak Kus ya. Jadi dia minta cek PS2 serinya 90.006 persis sama kayak punya Cak Kus ini. Nah ini 9006. Jadi untuk PS2 seri 90.006 itu yang awal-awal produksi itu sudah bisa langsung pakai memory card kayak gini, MC boot. Tapi itu yang awal-awal produksi 9006 loh ya. Kemudian produksi berikutnya dengan seri yang sama 9006 itu sudah nggak bisa pakai MC boot, jadi harus pakai Matrix kalau mau pakai flash disk. Masalahnya dia tadi si Ade itu beli kot-kotan, jadi di penjualan jual beli PS Mojokerto kalau nggak salah tadi itu. Ya, jadi dia mungkin ngelihat postingan ya, tadi nggak tak wawancari secara lama, kasihan. Ngelihat postingan lalu deal 200.000 dibelilah dan kot-kotan. Nah, salahnya di situ. Jadi tips supaya kalau kita beli barang tidak ketipu, kalau bisa ke rumahnya atau ke tempat siapa deh, temennya atau siapa yang pasti barang itu harus dicoba dulu ya. Jadi dicoba dulu, kalau ternyata PS-nya oke, work, jalan, deal, bayar. Tapi kalau kot-kotan kita nggak tahu, cuma baca di postingan dijual PS2 flash diskan 200.000, lalu si penjual minta kot-kotan, ketemu di mana, hati-hati. Entah itu PS2, entah itu PS3, entah itu PS4, kejadiannya banyak, apalagi PS5. Temanku ada ketipu tuh, PS5 juga. Dapat harga 7 juta, murah banget, 7 juta kot-kotan. Kena apa? Segitiga apa tuh namanya? Jadi dia tuh beli PS5, ada orang posting dijual PS5. Nah, setelah itu ada orang lain masuk. Orang lain masuk gitu. Oh, mau beli PS5 ya gitu. Lalu chattinglah sama orang lain, bukan orang yang jual tadi. Orang lain chatting kalau ngaku-ngaku bahwa itu barangnya. Setelah itu dalam perjalanan disuruh transfer, aku sudah ada di sini. Nah, si yang penjual palsu tadi juga kayaknya komunikasi sama si yang penjual aslinya. Jadi mau lingkaran segitiga deh, apa namanya, lupa aku ya. Setelah nyampe di tempat kot-kotan, si temenku yang mau beli PS5 itu, PS5 nya mana mas? Oh ini, bayar dulu, katanya jual gitu loh. Sudah tak transfer tadi kok suruh bayar. Loh aku nggak terima duitnya, sama transfer kemana? Tertipu, dia transfer ke orang lain yang ngaku-ngaku jual PS5, postingannya itu begitu ya. Nah itu jadi hati-hati, padahal dia sudah berpengalaman dijual beli tahunan, tapi masih tertipu juga. Dapat harga PS5 murah, tertipu juga. Jadi yang aku yang rasa jual, loh mas aku belum terima transferan. Ternyata si temenku tuh transfer ke orang lain yang ngaku juga jual PS5 itu. Tertipu ya. Si yang jual asli itu juga tertipu juga sama orang oknum yang ngaku-ngaku jual ini tadi. Soalnya dia juga tahu janjiannya di situ. Sama, jadi hati-hati ya ketika kita posting barang kita jual, lalu orang lain ikut-ikutan ngaku-ngaku bahwa itu barang dia gitu loh, barang dia. Terus dia juga menghubungi kita. Jadi kita itu dipermainkan sama si oknum ini yang ngaku itu barangnya. Jadi akhirnya kita tertipu. Mungkin teman-teman punya lebih cerita lebih detail lagi. Pokoknya kurang lebih ceritanya begitu. Kita kembali ke cerita tips supaya teman-teman nggak tertipu ya. Jadi kalau beli barang itu sebaiknya kalian itu ketemu langsung, entah itu kot-kotan atau apapun, kot-kotan misalnya ya, kalian harus ketemu ke rumahnya atau ke rumah temennya, dicoba dulu barangnya oke baru bayar. Jangan di tengah perjalanan kamu bayar transfer, begitu nyampe sana barangnya ternyata di aku orang lain, kamu transfer ke orang lain, bukan si penjualnya tadi yang kot-kotan. Begitu. Kasus adik tadi ini, dia beli PS2 slim begini, flash disknya iya bener, dia dapat PS2-nya, dapat sticknya, dapat flash disknya. Cuman metriknya nggak bisa. Ya, jadi kot-kotan, ketemulah di mana gitu, di daerah Mojokerto. Terus setelah dia bawa pulang, diblokir sudah. Facebooknya diblokir semua. Jadi adik tadi itu sudah tidak bisa menghubungi si anak yang jual PS2 tadi. Nah itu sudah ketahuan kalau ternyata penjualnya itu
bohong ya, dia bohongin adik kita tadi karena udah langsung diblokir semua, udah nggak bisa. Jadi hati-hati ya, terutama buat adik-adik juga. Jangankan adik-adik yang udah pengalaman aja ketipu, apalagi adik-adik yang terkena harga murah terus kot-kotan. Aku sudah sekian puluh kali mengingatkan teman-teman ya, ketika beli kot-kotan, siapapun yang datang ke sini beli kot-kotan, entah itu beli setik misalnya, dijual setik, itu pernah kejadian juga, dijual setik normal, baru beli 2 biji kot-kotan, terus baru dibawa ke Cak Kus, tolong cekkan setik ini, rusak semua, nggak bisa. Nah itu ya, jadi kalau bisa dicek dulu baru deal. Ada beberapa di sini pengepul atau penjual barang-barang bekas di sini ada. Dia jual PS bekas dan lain sebagainya, PS2 terutama di sini ada. Jadi kalau acara jual beli, dia sering datang ke Cak Kus sama orang yang mau beli. Ayo biar puas, kita cekkan sama Cak Kus saja. Jadi mereka ke sini semua. Cak, tolong dicekkan PS-nya, setiknya dan lain sebagainya. Oke, deal, bayar di sini, nggak apa-apa, nggak masalah. Cak Kus juga nggak masalah. Lebih enak begitu. Jadi tidak ada kebohongan. Tapi kalau yang kayak tadi diposting, habis itu di kot ya, di sini rumahku jauh di sini, kok kita ketemu di tengah-tengah aja, di mana harganya berapa, 200.000. Setelah dibayar pulang diblokir semua. Nah ini ketipu ya. Jadi buat teman-teman, siapapun yang kepincut postingan, entah itu PS2, entah itu PS3, entah itu PS4, kalian sebaiknya tanya sama yang lebih paham. Kalau beli PS3 ya, dijual PS3 kot-kotan, kamu harus ke rumahnya langsung. Kalau bisa kamu bawa teman atau siapa biar kamu aman, jangan sendirian ya. Bawa teman atau siapa biar kamu ngerasa aman. Siapa tahu kamu kemana kejebak, nanti duitmu dibawa lari lah, kan susah juga. Harus kamu cari teman atau orang tua atau siapa, temenin aku untuk mengecek barangnya di sana. Ini bener nggak? Atau barangnya dicekkan ke toko atau kemana yang lebih paham dengan PS ya, supaya kita nggak terbohongi. Bluetoothnya misalnya, karena pernah kejadian yang rusak bluetoothnya dibawa ke Cak Kus ini, yang rusak bluetoothnya, Mas, bluetoothnya rusak, ini sudah kadung. Sebaiknya kalau beli bawa ke Cak Kus saja dulu, tak cekkan, kalau sudah oke baru bayar, begitu ya. Itu tips buat teman-teman, kalau beli PS3 tanya dulu ya. Aduh, tiba-tiba petir ya. Tanya dulu PS-nya itu CFW, apa HFW atau hand ya, seri berapa, 3000 atau super slim, tanya dulu ya. Terus apakah normal, apakah tidak panas atau bagaimana, silakan dicek ke ahlinya, dicekkan ke Cak Kus misalnya. Oh ya ini oke semua, silakan dibayar gitu ya. Nah begitu bisa. Jangan langsung kamu dengan ketidakpahamanmu dibohongin sama dia yang jual, kamu bayar, begitu kamu pakai di rumah ada kendala, kamu baru ke Cak Kus. Cak, tolong dicek ini PS-nya nih, kenapa ya kok begini. Aduh, tertipu kamu. Nah itu ya. Aduh, kok sudah gluduk-gluduk ya, rental pas lumayan agak rame kok gluduk-gluduk ini, kilat-kilat pula. Oke, kita lanjutin lagi. Begitu juga untuk PS4, harus hati-hati kalian beli, tanya dulu itu jenisnya yang ori, yang clone atau yang hand. Kalau hand, FV-nya berapa, pengaktifannya kayak gimana, kamu bawa ke ahlinya. Jangan kamu tiba-tiba ngelihat postingan entah di Facebook misalnya, di grup jual beli, dijual PS4 harga 2.500.000, harga 2 juta misalnya, kok murah, langsung aja kamu beli, kamu bayar, kamu bawa pulang. Setelah kamu setel, gembok semua gamenya ya, ternyata habis itu kamu bawa ke Cak Kus, aku baru beli PS4, kok begini ya, tak setel di rumah. Nah waduh, ini PS-nya ori, harus connect ke internet, harus begini, ternyata nggak bisa connect ke internet dan lain sebagainya. Ya tertipu lagi ya, sering kejadian seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman kalau beli-beli, hati-hati, jangan main langsung beli langsung dibayar, apalagi kot-kotan tanpa dicoba ya. Sebaiknya tanya dulu kepada ahlinya. Kalau PS3 tanya dulu serinya yang berapa dan lain sebagainya, dicek apakah lemot atau enggak, bawa aja ke Cak Kus atau ke ahlinya. Terus kalau PS4 juga begitu, dicek apakah ini hand, apakah clone atau ori ya. Ini kamu perlu belajar, perlu tahu juga. Jadi dicek ke toko misal kemana, ini aku mau beli, kira-kira layak beli nggak, layak dibeli nggak, IP jenisnya apa, biar nggak tertipu. Kalau sudah tertipu, kamu sudah bayar, tiba-tiba
jenisnya clone misalnya, minta isi baru, yang nggak bisa Cak Gus. Harus dibawa ke toko mana yang bisa ngisi PS4 clone ya. Hati-hati, itu banyak yang tertipu, apalagi tarif apa jualnya murah banget gitu ya. Ya wis, itu saja teman-teman konten dadakan kita malam hari ini. Ini jadi dadakan banget kontennya. Bermula dari adik kita tadi yang minta dicekkan PS2 karena baru beli, ternyata nggak bisa, matriknya nggak bisa. Setelah deal, setelah dibawa pulang diblokir semua. Jadi dia nggak bisa menghubungi lagi si penjualnya, rumahnya jauh di daerah Mojokerto sana ya, nggak tahu rumahnya di mana karena kot-kotan ya kan. Jadi intinya tertipu, dan itu tips dari Cak Gus. Kalau kalian beri barang PS2, PS3 atau PS4 atau PS5, sebaiknya sebelum kamu bayar, kalau kot-kotan sebelum bayar, cek di rumahnya, tanya serinya, tanya jenisnya itu apa, hand clone, ori dan lain sebagainya, tanya dengan detail. Kalau nggak paham, kamu permisi mas, aku niat beli barang ini, tapi aku pengen tahu ini jenisnya kayak gimana, ayo ke tokonya ini atau kemana, dicekkan ini jenis barang apa, aku berani bayar. Kalau begini aku nggak tahu, ini aku juga nggak ngerti. Nah seperti itu, benar-benar harus dicek dan benar-benar kamu harus tahu sebagai pembeli biar tidak tertipu ya. Oke, itu saja konten dadakan malam hari ini. Kita mau lanjut ke rental. Ini kok tiba-tiba petir, kilat ya, terus turun hujan. Nah ini kan pas rental lagi lumayan agak ramai, tiba-tiba begini ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Oke, sekian konten dadakan kita di malam hari ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.